Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa bersua kembali dalam suasana ibadah. Cuma tadi ada batuknya sehingga kita ingin mengikuti turunan Rasul. Dimana kalau sholat subuh beliau kadang-kadang membaca surat takbir dari karena batuk sehingga agak murah sedikit, tapi namun tetap berpahala tinggi ya. Kita samsu kuwiran itu tadi itu biasa dibaca Nabi di saat sholat subuh, tapi kadang-kadang jadi saya niteni yang dibaca oleh Rasul itu ayat ini, surat ini, surat ini. Nah, kita di sini maaf waktu kita bertemu di kelas ini ada ciri khasnya. Saya usahakan untuk sujud apa tadi? Sujud tilawah. Cuma sebenarnya tidak saya beritahukan. Nanti kalau takbirnya panjang berarti sujud. Kalau takbirnya ketika berdiri lalu kita pendek saja, nah berarti rukuk biasa. Insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah akan paham. Jadi kalau ketika kita berdiri wasjud wa bari Allahu Akbar berarti sujud. Surat Iqra itu ya. Wasjud wa bari Allahu Akbar berarti sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun Allahu Akbar panjang. Insyaallah jenengan nanti terbiasa. Tidak kami beritahukan karena sudah terbiasa atau minimal niteni. Saya usahakan karena di dalam Al-Quran kan ada 15 sujud itu. Kita tahu bahwa sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Kita tahu bahwa iblis itu diperintah Allah kepada Nabi Adam karena masalah sujud itu, sehingga mengulang kebenaran kita ada perintah sujud, kita usahakan sama-sama sujud. Begitulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam. Hari ini karena ada jamaah yang akan berangkat haji ya, saya akan membicarakan masalah tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i itu kalau dalam sholat itu sholat wajib sama Jumatan. Analognya sama. Kalau sholat wajib ada qobliyah ada ba'diyah. Itu sholat wajib. Bahkan termasuk sholat sunnah itu. Untuk sa'i hanya wajib saja, bahkan termasuk rukun haji. Tidak ada sa'i sunnah itu. Jumatan juga sama. Jumat itu tetap termasuk wajib Jumatan. Untuk waktu zuhur memang pada hari Jumat perintahnya bukan untuk sholat zuhur tapi sholat Jumat, kecuali ibu-ibu yang ada usaha yang terkenal dengan wajib khiyari namanya.
wajib memilih di antara zuhur dan apa? Jumat. Ibu-ibu biasanya kalau rumahnya dekat dengan masjid atau mungkin sudah sepuh atau tidak ada masalah apa-apa, sementara masjid menyiapkan untuk tempat wanita, maka boleh juga Jumatan. Dan kalau sudah Jumatan tidak perlu sholat zuhur. Ini biasanya ada saudara kita dari Poso itu namanya Siddiqiyah, ya. Itu tidak bisa diapakan karena keyakinannya. Siddiqiyah itu menganggap Jumatan itu sunnah, tidak wajib. Sehingga setiap hari Jumat habis sholat jamaah Jumat 2 rakaat, mereka melaksanakan apa? Sholat zuhur. Dan suatu saat Jumatan bisa libur itu. Kalau ada tamu penting, apalagi mau memberikan sesuatu kepada masjid itu, diumumkan di pengumuman itu bahwa Jumat tanggal 22 Jumatan di masjid kita ini libur karena ada kepentingan. Maka di sana tidak sholat Jumat, libur, baru sholat zuhur saja. Itulah keyakinan yang berbeda mungkin dengan kita. Dan ini suatu gambaran bahwa kata Nabi sataqtaribu ummati salatun wasabuna furqah. Akhir zaman nanti umat ini akan berbeda sampai berapa? 73 kulluhum finnar. Kebanyakan sesat dan masuk neraka. Nah, kita usaha untuk mencari kebenaran itu tanpa menyalahkan siapa-siapa. Itulah jamaah yang terpenting untuk kita semua. Tawaf itu artinya keliling, mengelilingi Ka'bah. Jadi mengelilingi Ka'bah bagi kita yang sudah umroh, sudah haji, mungkin sudah pernah itu. Bagi yang belum sama sekali, ditambah sebagai amalan ilmu yang terpenting untuk kita. Tawaf itu menyamping dari Ka'bah, sehingga kalau Ka'bah ini memang Ka'bah kita harus di sininya, dan mengelilingi sampai 7 kali. Mengelilingi, tidak boleh menghadap. Biasanya kalau Umar bin Khattab itu sebelum tawaf cium Ka'bah, cium hajar dulu, hajar apa? Hajar aswad dicium dulu sambil dilokno ya hajar anta hajar, watu kan ya watu. Andai kata dulu Rasul tidak mencium kamu, aku tidak tertarik untuk mencium kamu, ya. Tapi tetap dicium, tapi dilokno. Umar bin Khattab, hai hajar anta hajar. Andai kata Rasul dulu tidak mencium kamu, ya, maka aku tidak akan suni untuk mencium kamu. Ya tetap dicium, karena itu ibadah. Itulah intinya taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah, kita mulai dari sudut yang ada hajar aswadnya itu, memulainya, dan sebelah kanan ya, sebelah kanan ada tugu kecil, itu namanya apa? Makom Ibrahim. Dan makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, jangan salah paham. Di Indonesia makom itu kuburan. Makom Ibrahim adalah anjian ini. Ya, anjian untuk bangun Ka'bah itu. Min makom Ibrahim. Nah, sudah ya, kita mulai. Bismillah, Allahu Akbar begitu. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangan sambil dilirik saja. Lalu kalau bisa berdoa Allahumma imanan, ya. Imanan bik wa tasdiqan bi kitabik, ya. Wattabi. Nanti saya coba dulu. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa fa'an bi atik wa tibaan bi sunnati nabi. Lalu keliling. Waktu mulai berjalan
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Usahakan tidak berhenti baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ingin berpahala banyak agak menjauh Ka'bah, menjauh, bacanya tambah apa? Tambah akeh, tambah suwe. Nah, terus jalan begitu. Nanti kalau melewati Hijri Ismail di luarnya, tapi saya tahun 19 kemarin itu sudah ditutup itu, sehingga dimungkinkan tidak ada lewat di dalam Hijri Ismail, sudah ditutup. Kalau dulu ada lubangannya, sehingga polisi menjaga situ. Kalau ada orang masuk lewat situ dipukul, sup gitu. Tidak boleh lewat situ, karena nanti batal tawafnya ini. Sudah melewati pemungkungan ke Sungai Ka'bah, Hijri Ismail. Kalau sudah melewati itu, maka sudut Yamani yang ada Hajar Aswadnya itu baru dirubah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai biro yang mungkin 3 kali, 4 kali, semakin jauh semakin banyak. Tapi ada yang fisik lemah, yang nyidai kan cepat mari. Kone pojokan bismillah tadi. Bismillah wallahu akbar dilepas, lalu terus jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma imanan bil atas dikon bi kitabik wa fa'an bi ahdik. Tadi itu hanya untuk awalnya tawaf saja. Yang lain biasa. Doanya bismillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar. Terus jalan sampai nanti lewat di luar Hijri Ismail, baru doanya kita ganti Rabbana atina fid dunya hasanah. Tawaf apapun, tawaf qudum, tawaf masuk Mekah itu namanya tawaf qudum. Qul salam kalau kita bertamu kepada rumah orang. Kalau ke Ka'bah sana kita tawaf qudum, ya tidak ada sa'i kalau tawaf qudum. Nanti baru tawaf yang rukun. Jenengan umroh umpamanya, coba perjalanan umroh. Masuk mungkin di Jeddah mungkin, maka masuk di situ kita sudah berpakaian ihram. Sebenarnya di Yalamlam, tapi kita sopirnya itu kadang-kadang gak gelem, langsung ngambil saya. Nek kita kelewatkan mengurangi pahala, sehingga kita sing enak ke Jeddah sudah berpakaian apa? Turun dari pesawat sudah berpakaian ihram, sudah niat untuk apa tadi? Umroh, untuk umroh. Sudah setelah itu sholat 2 rakaat untuk umroh tadi. Ya sudah jalan niat untuk umroh. Labbaik Allah umrotan, untuk umroh ya. Lalu jangan lupa memperbanyak talbiyah namanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu sampai kapan? Ya sampai Mekah itu. Kalau sudah ada tubuh, biasanya ada peringatan dari sopir-sopir itu atau pemimpin regu itu namanya. Berhenti, ini sudah tanah suci, maka kita menunduk. Maksudnya tanah haram ya, tanah haram. Karena di Mekah itu tanah haram, kalau di luarnya tanah apa begitu? Kalau ada tanah haram, kalau Mojokerto tanah apa ini? Tanah halal, bebas itu sampai jogetan di sini. Ya oleh, maaf mama orang itu mesu-mesu, oleh enggak? Ya oleh wong tanah halal. Coba mesu di muka, langsung penceng, ambil nikah balik. Ngelokno wong saja. Hati-hati kalau jenengan yang sisa tanah haram harus diperhatikan. Ngomongnya lebih baik banyak istighfar aja. Ngomong tasbih yang baik cuma ngomong gak usah nge-nge. Ada yang keluar sombongnya sedikit saja sudah masalah.
Bah, sampai apa lah daerah sini? Ya, aku biasa belarang ya, Mojokerto, kayak ini kesana kemari lagu Mojokerto. Itu kan keluar sombongan, langsung hilang orang itu. Saya kancane denging nangis doleh itu kancaku men. Gak iso kesasar itu. Oh aku biasa belarang ke Mojokerto lah ke Mojokerto ya. Itu langsung mau orangnya. Nah, konangan polisi ya bayar melihat rombolorea nang mangkabe amali rugi. Karena itu harus dijaga. Ngomong-ngomong di sana tanah haram tidak bisa ya kita perhatikan. Sudah ya kita lakukan. Tawaf itu mengapa begini? Ini kalau kita urusan dunia, maaf ini kalau jenengan senengane dagang atau bertani, kita perhatikan. Kalau dagang, mudah teh untuk minuman, seperti keliling apa? Seperti keliling Ka'bah ini, sambil Bismillah tawakal Allah gitu, saya laris, tapi rotok murah itu tuh, yang larang-larang yo apa itu, keliling ini, seperti keliling Ka'bah ini, Bismillah. Udah teh, udah kopi, hati-hati. Atau sudah dodol jamu ya. Saya laris manis dan yang beli itu, wah jodohan ini, karena nek muter ini nganggo bismillah gitu. Aja diwaling ini. Nanti wong tambah pilek. Paham ya? Itu rahasianya tawaf. Yang kedua, kalau jenengan menanam apa-apa, pohonan sing sing umet-umet seperti gadung, maaf, gadung itu ada racunnya ya, beli gadung ya. Maka jenengan kalau menanam gadung, kebalikannya tawaf, karena apa? Ada racunnya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Jenengan menanam gadung, mungkre, mumete itu seperti orang tawaf, nanti mesti tidak mau, mesti rubuh gadungnya ini, mesti melorot temo. Nah, kalau sampai melarikan kebalikan tawaf, karena apa? Ada apanya tadi? Ada racunnya, maka hidup dengan baik. Nah, sini, sampai biarkan 3 tahun untuk hari raya 3 tahun dibiarkan asal tidak diganggu, gadung itu akan tidak lumayan banyak itu. Itu kalau gadung, kalau seperti kalau wi atau kacang yang tidak ada racunnya, maaf. Kalau ngerambat, itu harus begini, jangan begini seperti gadung. Ini rasanya hidup. Jadi kehidupan itu kayaknya seperti itu. Yang terpenting lagi, ketika Nabi Ibrahim mau bangun Ka'bah, itu kan ada batu yang berserakan. Batu yang berserakan, maunya ditata begitu rapi oleh Nabi Ibrahim. Kan waktu itu semen belum bersihan, semen belum ada itu ya waktu Nabi Ibrahim. Maka maksudnya mau dipindah supaya malah tidak bisa. Nabi Ibrahim menyadari kalau tempat ini memang porosnya bumi, tempat sesuatu andai kata diturunkan dari atas itu menjadi kiblat kita. Itulah jamaah sekalian rahasianya tawaf. Yang kedua adalah sa'i. Sa'i itu menghadap. Jadi kalau sebelah depan saya itu Ka'bah ya, sebelah sini itu adalah Gunung Sofa yang sudah pendek. Sekarang hanya sekitar 5 meter itu. Tingginya itu hanya 5 meter. Dulu gunung itu, ya tentu tinggi gunung. Sekarang karena maaf dikelosoti orang sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad, syariatnya inna sofa wal marwata min sa'inillah. Jadi kita menghadap, coba saya sampaikan, jenengan tidak perlu fanatik doa, apalagi doa-doa yang sunnah biasa. Jenengan hajinya sempurna dan sah, itu saja yang diusahakan. Soal doa sambil jalan, ya, ini yang terpenting.
Saya ulang tawaf dulu. Tawaf itu bismillah wallahu akbar. Ini yang pokok. Lalu subhanallah walhamdulillah rabbana atina, itu yang pokok. Adapun doa-doa yang lain selama ada tuntunan dari Rasul boleh saja. Tapi saya catat di sini yang ada mengawali tawaf. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa fa'an bi andik wa tibaan li sunnati nabi. Kayaknya itu saja yang mengawali tawaf. Tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf ifadah, atau mungkin kalau mau pulang namanya tawaf apa? Tawaf wada, pamitan. Jadi kalau kita belum pamitan, ya tawaf dulu sebelum meninggalkan Masjidil Haram itu. Kalau kita sudah tawaf wada, berarti jangan kembali ke situ lagi, karena wis pamitan masuk balik mana, tawaf lagi nanti. Jadi itulah rahasianya untuk kita yang di dalam Masjidil Haram, kalau sudah pamitan ya sudah, dan nanti beberapa jam lagi kan sudah meninggalkan Mekah. Dan kalau sudah keluar wada tidak perlu ke Masjidil Haram lagi, karena apa? Sudah pamitan masuk balik mana, nanti kan tawaf mana. Kayak bedanya tawaf dengan sa'i. Kalau sa'i menghadap Ka'bah sana, kita menghadap sama bismillah wallahu akbar. Kalau bisa dilanjutkan inna shafa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bata'tu fi. Saged dicalaya kapan bismillah wallahu akbar. Soal dibalik-balik itu kan tidak ada masalah, tapi bismillah wallahu akbar inna shafa wal marwata min sya'airillah. Sama teruskan bisa, tapi yang pokok itu saja. Wa man hajjal baita aw itamara fala junakan yatawafa bima, boleh saja. Tapi yang pokok saja, tidak keliru. Inna shafa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu fi. Itu cukup sudah. Lalu jalan dulu. Nanti kalau sudah ada lampu hijau kita lari. Jangan cepat-cepat. Larinya lari apa itu? Lari kecil, ngincik ya. Kalau di depan kita ada orang, jangan berhenti kakinya, tetap ngincik aja. Maaf, saya beri contoh. Maaf ini ya. Di saat di depan kita ini banyak orang, kita apa nyeruduk gak iso, kaki jangan meneng ini, tetap apa, tetap gini saja, ya segini terus lah, deselan gak iso melaku, masuk meneng ini lah wong gila bal-balan nih, tidak bisa itu. Ini namanya sa'idat, tidak boleh berhenti, masuk nyeruduk no gak iso, kan batal nanti, karena termasuk rukun umrah maupun rukun haji ya sa'i itu, dan termasuk ibadah sebenarnya yang payah ya sa'i itu. Kalau wukuf tidak seberapa ya, jadi yang berat itu sa'i. Jadi tetap anda di sini banyak orang mau gendengi keluarga mungkin ya tetap ini sampai dilatih kakinya tetap jalan, karena itu bagi yang akan haji, yang nganggur melaku embong ini ya. Ini kan wong, biasa. Oke. Sebab ada yang ketika ada kawan-kawan jamaah haji yang lain menengai toleh, kalau sing meniku tidak bisa, tetap kaki bagaimana? Ya tetap jalan gitu, terus. Walaupun dikencingnya sebagai jalan ini, jalan begini terus sambil berdoa banyak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Perbanyak itu. Yang lain ya boleh-boleh, tapi yang pokok-pokok saja. Setelah terus jalan sampai Marwah hanya
kelihatan tubuh saja, tidak ada gunungnya, sudah tidak ada, sudah habis, sudah lama gitu. Tinggal gunung Sofanya, yang Marwah sudah tidak ada. Maka kalau sudah di kayu atau pagar yang terakhir, itu berarti sudah masuk Marwah. Kita berhenti menghadap Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar, lalu jalan lagi. Yang pertama tadi yang terpenting, Bismillah, Allahu Akbar. Abda'u bima bada Allah. Ada bihnya ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu saja. Nanti kalau kita panjang-panjang nanti keliru, kurang sempurna malah. Cukup menghadap langsung. Meskipun di Marwah ya menghadap. Bismillah, Allahu Akbar, berjalan. Seperti tadi, berjalan agak lambat sedikit, agak seperti lari sedikit. Kalau terutama di tubuh tengah di lampu yang hijau itu larinya nginjik-nginjik. Tapi jangan cepat-cepat, biasa saja. Itulah jamaah sekalian yang terpenting. Nanti kalau sudah sampai Safa, dihitung 2 sudah. Safa ke Marwah 1, dimulai Abda'u bima badallobi. Inna Safa wal Marwata min sa'dillah. Paman hajjal baita witamara fala junaha alaih ayatawafa bihima. Lalu jalan gitu, ngincik-ngincik gitu ya, terus melok wong ene ono ngincik ya melok ngincik gitu aja, gembul wong akeh. Cuma kalau desekan ya tadi terus kakinya yang jalan. Perbanyaklah mengucap apa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kalau kita sholat tidak pakai yuhyi. Itu kalau kepada orang lain dilongno wong ngene kok dibahas gitu. Ya terserahlah. Kok nek usuk-usukan namanya. Seperti kita ada doa sholat itu. Tidak pakai ini ya. Wong ngene kok dibahas itu. Saudara kita dari Jember itu, Kiai Haji itu Suromuli, melokno ngene. Apa ya? Wong ini ya gak oleh diwaca jadi gitu. Padahal hadisnya tanpa ini. Kalau di dalam Al-Quran ini wajatu wajihan, kalau di dalam sholat Allahu Akbar wajatu wajihan, begitu memang tuntunannya seperti itu. Jamaah sekalian, itulah contoh yang perlu kita pahami. Jadi Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2, 1 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Kalau sudah 7 mesti di Marwah. Sampai sayangnya di sini siap gunting kecil tidak bisa. Kan dirampas di perjalanan nanti. Gunting kita ya kok dibungkus tetap konangan mumi beli green nune. Enggak apa-apa itu ini. Khawatir lah senjata. Repot ya. Subhanallah. Di sana iso ya ganti gunting rambutnya. Kalau sudah digunting cekir-cekir itu langsung ning barber shop. 10 real atau 5 real tidak tahu kita sekarang ini. Kalau di Mina mahal 15 real. Karena apa? Karena manual ini jangan gunting biasa sampai lulu mendongkrong itu 15 real. Kalau di Mekah tuh 5 real. Dulu seperti itu. Jamaah sekalian, inilah yang namanya sa'i. Sa'i itu lebih payah daripada tawaf. Tawaf bisa pelan-pelan. Kalau memang jenengan mampu ya agak lari sedikit. Tapi hati-hati kalau ada orang Turki, orang Ghana, pokoknya orang Turki terutama. Mereka karena barisan besar-besar orangnya, Robbana, atina adilati seperti kita minggir sedikit, minggir begini supaya tidak ketera. Mereka gak pertulu bisa merayu gitu ya. Itu maaf ini macam-macam. Apalagi sholat kalau di Ka'bah saking desekan itu ndas gak kanggo. Bapak bisa dilungguhi wong gasing, wong Indonesia. Maaf ini.
Sekarang saya terangkan sedikit untuk sa'i. Sa'i itu asalnya dari istri Nabi Ibrahim yang mencari air itu. Asalnya ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar sama anak yang masih merah ini, dia ngomong, Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu ini bagaimana? Tidak noleh sama sekali. Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu yang masih merah ini. Kok tega temen cara Mojokerto tambah-tambahin. Karena dalam hadis tidak bisa kita tambah-tambah. Kok mentolo kau ninggalmu aku. Panganan ini mesak mini sagir bah air, sagir bah makanan gandum ini. Untuk kira dina telung dina sudah habis kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Itu yang ditiru oleh saudara kita jamaah tabligh itu, meninggalkan kampungnya sampai berapa bulan itu. Nah, modelnya kayak Nabi Ibrahim Al-Hasani. Nah, kita tidak perlulah kita tetap dakwah di rumah saja, sama-sama di masjid. Ini sudah sama. Yang penting hijrah qalbiyah, hati kita yang hijrah itu, bukan fisiknya. Kalau dari rumah ke sini hijrah kemana? Ke masjid. Ketika itu yang ketiga, Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu, apa perintah Allah? Baru noleh. Nabi Ibrahim noleh. Madu saja. Begitu. Terus ditinggalkan. Jadi segala sesuatu isyarat bahwa kita kerjakan harus karena kau tinggalkan aku dan anakmu yang masih kecil ini, apa perintah Allah? Baru menoleh. Ibrahim baru menoleh, Nabi kita ya. Menoleh. Naam di dalam sini. Jamaah sekalian itulah 2 hari, 3 hari, 4 hari masih ada makanan ini. Setelah lebih dari sepekan habis, minumannya habis, makanan gandum yang sak timbok itu sudah habis. Apalagi nyusui bayi yang masih merah, kan gitu. Sehingga tidak keluar asinya ini. Ketika tidak keluar, tanggung jawabnya dia seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi karena tugas kepada Namrud tentunya. Maka dia lari ke Gunung Sofa. Dulu belum ada sandal, karena pakai sandal ya. Jadi garingan ya. Karena itu kita kalau tawaf, kita sa'i tidak pakai apa? Tidak pakai alas kaki, kecuali ibu-ibu pakai kaos kaki. Tidak apa-apa itu kalau ibu-ibu. Untuk kita garingan, sikile ketok. Sedang melihat ke sofa, mungkin ada orang yang bisa dimintai tolong, ya tetap tidak ada. Turun lagi melihat anaknya semakin kepiar, semakin nangis. Lari ke gunung yang lain, begitu sampai 7 kali. Setelah ke sofa, ke gunung yang satu lagi, Marwah tidak ada sampai masing-masing sekali sampai 7 kali itu, baru melihat di kakinya Ismail ini keluar airnya ini. Zamzam dan coba pada itu batu dan batu saja. Inilah mukjizat dari Nabi Ismail, meskipun masih bayi sudah keluar airnya. Karena itu kalau kita minum air apa tadi? Air Zamzam di sana, maka niatinya karena apa? Kalau kita untuk makan ya bisa kenyang. Kalau untuk haus ya seperti minum. Kalau bagi yang sakit, kalau ya Allah kami minum airnya Ismail, Nabi Ismail ini untuk sakit saya agar kau beri kesembuhan. Pahamnya kira-kira minum diniati sehat. Tapi aja mulai ya Allah aku minum air Zamzam nek engko nek mulai aku iso tuku sepur, gak usah itu macam-macam itu keliru. Kesehatan, kenyang dan haus. Insyaallah itu saja dulu. Jadi rahasianya sa'i itu seperti itu. Dan payah ya, diperhatikan aja. Niat jangan ngomong ngatur yo, nggak usah. Nanti kalau orang desakan dan panas waktu itu, nanti musim haji ini insya Allah panas ini. Hati-hati, banyaklah minum air Zamzam tadi, diusahakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa ya karim wa ya rahim wa ya karim wa ya rahim wa ya karim wa ya rahim. Rabbana ighfir wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina